apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kalau nggak baik-baik kan pasti udah nggak nonton. Nah kebetulan banget nih, pastinya kan setiap episode tuh banyak banget tuh kan pembicara-pembicara yang seru. Nah hari ini kita kedatangan tamu yang juga nggak kalah luar biasanya. Nah kayaknya kalau misalnya gue yang kenalin nih kurang seru, kayaknya mendingan orangnya langsung ya, kenalin diri sendiri. Silahkan kok. Oke, sebelumnya thank you banget nih udah diundang ke acara yang jutaan mungkin Biasa ya, aja. jutaan mungkin viewernya ya. Ide. Jadi gue kenalin diri dulu, nama gue panggilnya Kiki, biasa teman-teman gue panggil gue Kiki. Nah mungkin yang mau diketahuin dari acara ini adalah mungkin background gue kali ya, background kenapa diundang mungkin ya. Oh iya boleh. Background yang sederhana. Ini memang ini ya, pembicara itu tanpa ditanya udah langsung mau jawab. Oh gitu. iya, Ya, langsung jadi gitu, langsung, gitu. langsung Ya, aja. langsung aja. Ya, apa-apa. jadi ya nama gue Kiki, cuman biasa ya temen-temen gue panggil gue Kiki. Oh iya Kiki, oke. Nah background gue sebenarnya pebisnis. Nah pebisnis generasi ketiga nih dari satu restoran lah yang ada di Kelapa Gading. Umur Umur berapa nih? Soalnya generasi ketiga tuh berarti turun temurun umur iya. berapa? Jadi umur baru 26. 26. Oke. Apa lagi? Oh, terus bokap umur berapa? Kan saya generasi ketiga. Jadi Oh. kita coba lihat silsilahnya nih, estafet. Jadi dari awalnya nih, Oh iya, dari ya. dinasti Qing gitu kan, terus kayak Oke. Nah jadi sebenarnya restoran yang sekarang gua manage ini sebenarnya udah ada dari kurang lebih ya 50 tahun yang lalu. 50 kurang tahun lebih yang lalu. 50 tahun Oke. yang lalu. Nah cuman mungkin waktu itu dari kecil belum namanya belum seperti sekarang gitu. Oke. Jadi masih ya skala kecil-kecilan lah, warung gitu. Oke. Nah itu yang rintis waktu itu adalah oma gua. Oh. Nah sekarang oma gua udah umur 80. Nah, Tapi jadi masih ada. yang luar udah nggak ada. Oh iya. Udah- Omanya masih ada. Omanya masih Oh, ada, masih puji Tuhan masih ada, kalau omanya Iya. masih ada, brandnya juga masih ada. Masih Iya. ada, oke. Terus ya sekarang oma gue udah umur 80. Waktu dia udah mulai masukin usia yang agak tua, dia warisin ke anaknya, salah satunya bokap gue. Jadi bokap gue sekarang udah masuk usia pensiun juga. Udah umur 56 bokap gue. Oh gitu. Tahun ini. Iya. Iya, nah gue sendiri sejak lulus kuliah kurang lebih 4 tahun yang lalu udah langsung disuruh handle family business ini. Oke. Gitu. Oh bumbu rahasia mungkin Benar. ya. Nah kalau boleh cerita dikit nih, ini kan berarti ngebahas tentang masalah restoran. Siapa sih sebenarnya yang nggak mau punya restoran? Terus dengan embel-embel, master franchise itu kan semuanya kan Yes. sebenarnya anak-anak muda zaman sekarang. Kalau Kiki dulu kuliah di Prasetya Mulia. Prasetya Mulia, berarti tahu banget dong bisnis Iya. dan juga ambisiusnya anak-anak bisnis. Betul. Ya kan. Semuanya ceritanya pengen jadi punya bisnis chain dan sebagainya lah gitu ya. Nah kalau misalnya boleh share dikit nih, ngomong tentang restoran, gimana sih? Kalau Kiki kan pasti kan udah ngeliat nih dari kecil dong, sehari-hari bokap di restoran ngadon secret ingredient. Itu suka dukanya gimana, capeknya gimana, ada waktu nggak sih untuk ngebangun satu bisnis restoran dari kecil sampai akhirnya kan well known, ngantri-ngantri kan itu semua butuh proses. Yes. Mungkin bisa cerita dikit di situ. Suka dukanya sih banyak ya, maksudnya mungkin kalau dilihat dari luar semua orang bilang enak ya restoran kalau udah rame tuh printing money, Iya. cetak duit kan. Bener. Orang nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah marketing, Passive orang income. bener jadi datang sendiri. Iya, Nggak iya. pasif juga sebenarnya. Kita tiap hari kerja loh, kita kan contohnya toko buka jam 10, kita udah harus siap-siap dari setelah-telatnya itu setengah 7 pagi harus Udah telat tuh. udah telat, setelah-telatnya itu setengah 7 pagi kita Oke. udah harus benar-benar mulai preparation. Oh. Terus kan ya purchasing barang tiap hari, terus cek stok opnam gitu kan. Nah jadi ya kalau sukanya itu ya pasti kalau sekarang ya generasi kayak gua Iya. ya pasti jauh lebih enak lah daripada dulu zaman bokap atau zaman Rintis banget. bener pas pertama kali itu kan sulit banget gitu ya. Nah tapi ya itu dukanya ya kita nggak ada hari libur. Oh iya, soalnya kan restoran Senin sampai Minggu. Bener, kecuali corona kemarin kita libur 2 bulan. Oh iya, Iya. tapi pusing juga, mendingan buka. Beneran, Iya. mendingan buka gitu loh. Jadi ya itu sih dukanya ya kita nggak pernah libur, paling setahun libur cuma 3 kali. Lebaran, terus hari raya Imlek, terus sama sebelum Natal kita ada libur biasanya. Libur.
gitu. Tahun baru kita tetap buka. Tetap buka ya. Tetap buka. Jadi ditempel gitu selebaran kan. Iya. Tahun baru tetap buka. Benar, pokoknya tanggal-tanggal merah, hari pahlawan, hari pendidikan, hari buruh. Apa buka. itu semua? Nggak Semua tahu. nggak ada I libur. see. Gitu. Nah, kalau misalnya nih mungkin ada ini sih karena punya teman-teman juga suka ngomongin pengen buka nih restoran terus kan suruh patungan-patungan segala macam. Seberapa penting sih satu restoran atau bisnis deh kita ngomong harus dijagain terus? Bener nggak sih apa sekarang udah nggak pernah ada yang jagain lagi di restoran? Yes. Nah, ini mungkin bedanya pola pikir anak-anak zaman sekarang dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu justru mereka berpikirnya, karena kan gue mengalami langsung nih, bokap gue langsung ibarat supervise gue lah, ya kan, sama justru oma gue pun masih supervise gue sampai sekarang umur 80 tahun gitu. Jadi pola pikir mereka itu toko itu harus dijagain, karena toko ini milik kita, kita nggak bisa kasih tanggung jawab sepenuhnya ke karyawan. Betul. Karena karyawan itu nggak punya sense of belonging ke company kita ini. Iya, setuju. Nah, tapi kontradiktif sama anak-anak zaman sekarang. Benar. Anak-anak zaman sekarang nggak ada yang mau panas-panasan. Nggak mau. BTW restoran gua full AC, jadi kayak full AC, nggak ada AC sama sekali. Jadi bener-bener kayak ya rumah makan tradisional gitu. Iya. Tapi Gitu. rame banget. Iya, ya, Meskipun makannya sambil bercucuran keringet gitu kan, tapi tetap ngantri dan ramai. Ya, itu trik marketing juga sebenarnya, biar orang tuh perputarannya cepet. Oh, iya, kan? bener, Kalau nggak terlalu tahu. nyaman gitu kan, kalau anak muda biasa di coffee shop, wifi, terus beli satu kopi buat berenam, nongkrongnya 6 jam. Nah, bener. Kan ribet. Nggak cuan. Iya. Nah, ya itu ya. Jadi ya beda sih. Kalau anak-anak zaman sekarang kan maunya autopilot yang nggak usah dijagain segala macam. Sebenarnya bisa nggak kayak gitu? Bisa banget sebenarnya. Cuman bangkrut. Bisa. Gue ada beberapa teman yang punya bisnis kurang lebih sama kayak gue, bidang F&B. Mereka bisa autopilot. Cuman ya itu kembali lagi ke orangnya. Apakah mereka disiplin? Apakah mereka teliti? Karena kalau lu bilang autopilot tanpa ada QC, quality control, udah pasti umurnya nggak lama. Iya, karena makanan bisa jadi rasanya beda. Datang misalnya AC mati itu sering banget kan. Terus WC-nya jorok, tisu bekas dipakai di mana-mana kotor, itu kan sering banget kejadian. Makanya emang ya gitulah, sebenarnya lebih bagus kalau misalnya nongkrong. Nah, ada satu lagi nih yang sebenarnya pengen banget gue tanyain. Pasti nih teman-teman lagi rakyat ikhlas yang di rumah tuh juga mikirnya hal yang sama. Apa ya, kalau kita ngeliat nih istilah kata restoran apalagi yang mirip-mirip deh, kayak ada bakso tuh di daerah kota Mangga Besar, itu kan juga ramai nggak ber-AC ya kan. Banyak A belakangnya W itu. Iya, lengkap banget. Nomornya 99 ya kalau Makanya itu kan ramai. Tapi ketika ngeliat gitu teman-teman yang lain juga ada yang memang orang tuanya punya restoran, kok akhirnya banyak anaknya yang nggak mau ngelanjutin. Entah kenapa itu gitu kan, padahal sebenarnya bisnis sudah running. Ketika mau ngebikin gede namanya aja kan susah, tapi ketika gede kok si anak yang udah dikuliahin sama orang tuanya nggak mau lanjutin. Kalau dari sisi Ko Kiki sendiri ngelihat itu gimana? Apa misalnya ada pengalaman sendiri gitu kan dengan bisnis yang udah berjalan sekarang gimana? Nah, ini sebenarnya topik yang barusan banget, like literally gue tadi sore like literally so sekarang. Jadi tadi banget gue baru ngobrolin ini sama teman gue, teman kuliah. Jadi gue juga punya teman kayak gitu. Dia jadi kurang lebih sama di bidang F&B. Tokonya ada di kawasan kota juga. Ya. Dia jualan mie. Dia simpelnya dia jualan mie. Dia jualan, ini gue tahu dari teman gue ya. Gue ya nggak tahu lah itu siapa, cuman dia sebut omset lah per hari ya. Dia sebut omset per hari. Itu bagus banget omsetnya. Menurut gua untuk sebuah toko mie bagus banget omsetnya. Ya belasan juta. Sehari belasan juta menurut gua sih. Berarti kan berapa puluh mangkok? Bener. Lebih pasti ratusan. Kalau itu pasti ratusan mangkok lah. Cuman itu udah oke banget kan. Tapi ujung-ujungnya anaknya nggak mau ngelanjutin. Terus gua ya tanya lah. Kenapa nggak mau lanjutin gitu? Iya, nggak enak, nggak nyaman, panas. Nggak keren, jualannya jualan mie katanya. Padahal dalam hati kayak, lu nggak nyadar apa lu yang bisa sekolahin lu di sekolah sebagus ini dengan fasilitas bagus ini, bolak-balik ke kampus naik mobil, itu ya dari dagang mie. Barang mahal ya kan, dari toko mie itu yang nggak nyaman. Bener.
Nah itu jadi ya itu aneh sih, maksudnya ya kalau menurut gua sendiri ya itu juga masalah di gua nggak tahu ya. Cuman gua ada kenal beberapa orang yang kayak gitu juga. Itu masalah di pola pikir anak-anak zaman sekarang sih. Jadi mereka maunya yang duitnya doang, tapi nggak mau strugglingnya. Tapi nggak mau strugglingnya ya. Iya, meskipun sebenarnya omsetnya udah gede, tapi merasa nggak nyaman. Kayaknya mager deh, nggak mau. Gengsi. Yang kedua tuh gengsi sebenarnya. Mereka nggak bisnis itu nggak seperti apa yang ada di otak mereka gitu loh, yang kayak lu punya kantor nih di SCBD gitu kan, enggak ya kayak jelas di otak mereka tuh bisnis seperti itu gitu. Padahal nggak semua orang berbisnis tuh sekeren itu, seprestis itu gitu. Mungkin yang kelihatannya lebih gembel, mungkin duitnya jangan lebih banyak daripada yang di SCBD sebenarnya. Betul. I see. Nah, ini kan soalnya rakyat kelas di rumah, mungkin yang nonton kan gak cuma yang seumuran kita, ada juga mungkin yang lebih senior, yang mereka memang lagi ngerintis bisnis nih, atau memang bisnisnya udah jadi, sebenarnya itu mau dijadiin legacy, ya kan, mau diturunin nih ke anaknya. Tapi ya balik lagi, coba cek dulu deh bisnis yang lagi dibangun tuh gimana, apakah bener-bener bisa dilegasiin seperti cita-citanya dia, ya kan. Nah, balik lagi nih, kita ngomong tentang legacy deh. Kalau misalnya bisnis pasti bisa diturunin, bener ya. Kalau misalnya karyawan sih udah pasti nggak bisa ya harusnya. Pasti semua karyawan pasti turnovernya tinggi. Iya, dari maksudnya kalau udah sampai CEO pun nggak bisa diturunin ke anaknya, itu udah pasti ya. Oke, kalau dari Ko Kiki sendiri ini mungkin boleh cerita dari selesai kuliah kan katanya udah langsung bantu di tempat restoran, punya bokap sama nenek yang masih ikut mensupervisi. Nah, kalau Ko Kiki sendiri sekarang kayak gimana sih kerjaannya? Mungkin ngapain? Kenapa sih kok akhirnya kenapa milih coba kerja di kantor aja gitu? Mungkin boleh share dikit. Jadi sebenarnya gue itu emang kenapa masuk Prasetya Mulia, karena gue udah punya bayangan sebenarnya gue tuh pengen berbisnis dari dulu. Karena gue dibesarkan di keluarga yang majority adalah pebisnis dan pedagang. Gitu. Jadi ya profesi itu udah nggak aneh lah di mata gue. Justru gue melihatnya ya udah gue gede harus jadi kayak mereka juga gitu. Nah, jadi generasi ketiga di keluarga gue itu cuma ada 3 orang. Gue anak paling kecil. Gue yang paling kecil. Cici sepupu gue itu bantuin suaminya karena dia cewek kan. Dia bantuin usaha suaminya, garment. Koko gue dapat beasiswa di Singapura. Which is kalau dapat beasiswa di Singapura harus kontrak kerja sama government. Betul. Gitu. Dan ya sekarang udah 6 tahun mungkin kau gue di Singapura ya. 6 tahun memang masih terikat kontrak atau akhirnya lanjutnya udah nyaman? Udah nyaman. Udah nyaman gitu. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri, maksudnya di Singapura pun benefitnya banyak gitu. Ya kita nggak bisa bilang kehidupan di sana sama kayak di sini gitu. Karena koko gue di sana pun ya udah lumayan settle banget lah di Singapura itu. Gitu. Nah ini gue terakhir terjepit situasi gitu loh. Jadi gue yang ada di Jakarta ya gue yang tiap hari ketemu sama mereka gitu. Dan ya pasti ya tanpa mereka suruh pun ya gue pasti harus nerusin usaha keluarga gitu loh. Jadi ya kalau ditanya job desk ya, nah ini yang mungkin orang-orang nggak tahu ya. Di apa sih bisnis manajemen sebuah restoran tuh seperti apa gitu ya. Jadi itu ribet banget. Kita pertama harus cek stok opnam kayak gitu ya. Itu benar-benar dari terigu, semua kan garam. Kita bukannya jualan spare part motor gitu, kita bukan jualan kayak gitu. Itu kan kalau spare part motor misalnya, wah ini pernya rusak, businya rusak, tinggal ambilan. Kita nggak kayak gitu. Dan tangan orang beda-beda, jangan lupa. Ya dari satu karyawan ke karyawan lain, itu takaran mereka bisa jadi beda walaupun kita udah SOP-in. Karena itu manusia, bukan robot gitu. Benar. Mereka pasti ya ada good day, ada bad day gitu ya. Ya mereka pasti takarannya beda gitu. Jadi kita benar-benar everyday kita harus cek. Setiap hari pagi-pagi. Itu yang pertama. Terus kedua ya kalau misalnya bikin bumbu apa segala macam, klasik lah ya. Terus apa lagi ya? Yang menurut gua yang paling challenging di bisnis F&B itu adalah sebenarnya training karyawan. Training dan turnover karyawan itu yang paling challenging. Paling tinggi ya? Paling tinggi, karena ya tiap hari raya Lebaran, Idul Fitri ya. Orang pulang kampung tidak kembali lagi. Udah biasa, udah klasik lah. Benar. Gitu sih. Harus start over dari awal lagi, yang nggak ngerti mau nge-hire yang
pinter, kadang-kadang ya nggak mungkin juga kita bayar, jadinya mahal banget gitu ya. Jadi serba bingung. Benar. Dan jangan lupa kalau habis Idul Fitri itu kita libur lumayan panjang nih. Ketika kita buka itu sebenarnya membludak. Benar. Orang udah rindu nih sama makanannya. Ketika membludak, karyawannya baru, majority baru. Nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya karena ya kalau gue sih percaya gini ya, brand image sebuah perusahaan tuh penting gitu loh. Jadi jangan main-main gitu loh. Kalau misalnya apalagi kita ngomong makanan ya. Sekali orang udah punya bad experience, nggak balik lagi. Nggak bakal balik lagi. Pasti nggak bakal balik lagi. Nggak bakal. Gitu loh. Jadi ya at least kalau menurut gue juga karena nasabah lagi. Karena customer gue udah kebanyakan repeat customer, itu jadi ketika mereka lihat ada yang punya di sana, mereka agak lebih secure dikit. Seneng gitu. Iya, agak lebih ini orang masih ngurusin loh. Jadi mereka nggak cari-cari alasan gitu loh, wah ini mah hari ini nggak enak nih gara-gara nggak ada yang nongkrongin. Nggak gitu. ada yang punyanya. Gitu. I see, baik. Berarti benar-benar sampai hari ini mungkin bokap juga sering nongkrongin terus dong ya tiap hari. Nyokap sih, sekarang lebih ke nyokap. Bokap lebih ke back office, dia pajak, finance, accounting. Iya. Itu juga jangan lupa, meskipun restoran jualan makanan tapi tetap semuanya itu ada ya. Iya pasti, ya, semua bisnis tuh pasti ada kayak gituannya pasti. Iya, benar-benar setuju. Nah, kita ngomong nih masalah bisnis. Terus udah gitu ditambah lagi kan Gigi juga backgroundnya beneran kuliah bisnis di Prasmul. Mungkin bisa cerita dikit kali dari pengalaman teman-teman juga yang sering cerita. Sebenarnya tuh anak-anak muda zaman sekarang itu cari bisnis yang kayak apa sih? Kalau menurut gue ya, nah ini mungkin gue nggak tahu deh. Gue tuh lebih suka apa ya? Kita sebagai anak-anak zaman sekarang yang kita Gen Y gitu ya, yang katanya Gen Y dan milenial lah. Kita memang punya creativity. Cuman menurut gue dua hal yang kita nggak punya itu dua nih, disiplin sama kerja keras. Karena itu gue bener-bener lihat dari bokap nyokap gue dan oma gue udah umur 80. Disiplinnya sampai sekarang masih terus gila banget, bener-bener nggak pernah bolos cuy. Jadi bener-bener gila banget oma gue itu. Nah kita nih sebagai anak muda punya creativity tapi lack di dua hal itu gitu. Nggak punya disiplin, nggak punya kerja keras. Nah anak-anak zaman sekarang itu sebenarnya ya itu tadi balik lagi mindsetnya, gue mau bisnis yang biasa satu hype. Paling gampang coffee shop kan. Iya benar. Zaman sekarang kan coffee shop kan. Mungkin 2, 3, 4 tahun lalu apa? Boba benar. Bubble tea kan sampai banyak banget. Nah itu ya menurut gue sih ini beda-beda orang ya. Tapi menurut perspektif gue nggak suka ngikutin bisnis yang hype begitu. Gue lebih suka bisnis yang sustain dan inovatif gitu loh, bukan bisnis yang ngikutin orang. Gitu loh ya, karena itu salah satu apa ya, gue kuliah 4 tahun nggak banyak lah yang gue pelajari dari Prasmul ya. Cuman yang paling penting dari berbisnis itu adalah inovasi sebenarnya. Gitu loh, inovasi dan trust. Ketiga ya itu produk lu harus diterima sama masyarakat. Gitu sih. Jadi ya kalau menurut gue ya berkaca dari pengalaman teman-teman gue, mereka lebih suka bisnis yang dia lihat orang lain udah ada yang berhasil nih, yang lagi happening banget, dia ikut melakukan, tapi ternyata ya itu risk analisisnya kurang ya, jadi ya gagal. Akhirnya jadinya ya udahan gitu ya. Mungkin cuma kayak bayar franchise nih murah, buka coffee shop rame-rame, terus udahannya jadinya gak jelas. Dan jangan lupa sekarang tuh sebenarnya pemerintah ada peraturan baru untuk franchise. Gitu. Jadi zaman dulu itu franchise gampang banget. Setiap brand F&B itu bisa ngeluarin franchise semudah itu loh, kayak gampang aja gitu loh. Jadi lu bisa jual franchise langsung ke perorangan nih. Tapi kalau sekarang kan ada peraturan hukumnya kan tentang franchise ini, waralaba lah ya kita ngomongin. Jadi gue nggak ingat lah aja kalau nggak salah ada 4 atau 5 pasal. Cuman yang gue paling ingat adalah satu. Itu bisnisnya harus running minimal 2 tahun. 2 tahun. Yang kedua, gue nggak ingat semua ya. Yang kedua itu harus sudah terbukti make profit. Itu yang paling penting. Jadi lu nggak bisa segampang itu, lu punya brand nih, secara konsep kuat, produknya bagus, desainnya bagus, secara visual bagus, terus jual franchise nggak boleh. Sekarang harus ada peraturan make profit itu. Dulu. Yes, gitu. I see. Nah, ngomong-ngomong, ini bukan ngomong-ngomong sih, karena tahu hari ini lagi mau ngomongin topik tentang bisnis, jadi ada beberapa temen
yang sempet drop question ceritanya. Wih, keren banget kan tuh drop question. Nah dia sempet tanya seberapa penting sih bisnis itu. Mereka kan sering ngomong, oh ya gue mau cari komunitas pebisnis, gue sekarang soalnya udah bisnis nih gitu. Teman-teman suka ngomong kayak gitu, kita bikin komunitas bisnis deh. Emang seberapa penting sih komunitas itu? Kalau menurut gue sih sebenarnya komunitas pebisnis ini sebenarnya udah lama gitu. Cuman ya karena sekarang media informasi lebih canggih gitu ya. Terus tiap komunitas kayaknya ada di Instagram gitu, banyak banget kan. Dan sekarang mulai banyak komunitas yang ya jual seminar, kayak gitu kan, jual seminar buat ini itu ya, ujung-ujungnya untuk make money lagi. Cuman sebenarnya tren komunitas bisnis ini tuh sebenarnya udah lama gitu. Udah dari even sebelum kita lahir, sebenarnya udah ada ya. Contohnya kan yang dikenal di Indonesia ya, salah satu yang paling tua dan paling prestis lah ya, itu kan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Itu dari singkatannya udah terdengar lampau ya. Benar, HIPMI, nggak ada hype-nya sama sekali dari namanya. Kalau jadi hit me up. Iya benar, ini HIPMI gitu, like literally HEPMI gitu. Nah itu kan ya banyak lah, even dia salah satu yang paling tua, tapi justru mantan anggotanya itu yang orang-orang yang sangat ya pengusaha yang skalanya udah gila-gila banget. Salah satunya ya Sandiaga Uno itu. Iya, dulu dia lulusan HIPMI, sekarang udah nggak aktif, cuman alumni HIPMI. Nah, terus menteri sekarang salah satu jadi menteri di kabinetnya Jokowi itu juga mantan ketua HIPMI. Gitu. Jadi memang banyak banget lah orang-orang yang punya jabatan strategis adalah alumni HIPMI. Terus yang kedua itu kan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Itu juga sebenarnya komunitas bisnis, cuman ya nggak ada hype-nya karena ya mereka udah lama aja gitu. Ya tapi padahal isinya itu orang-orang bukan yang benar hebat-hebat. Benar, bukan orang-orang yang baru mulai bisnis. Ada sih mungkin orang-orang kayak gitu, cuman top manajemennya itu pasti udah yang benar-benar konglomerat lah kita bisa ngomong, udah bukan pengusaha abal-abal lagi. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya tuh kita nih kalau cari komunitas pebisnis juga harus lihat juga nih ya, maksudnya dalam komunitas itu ya beneran ada yang berbobot nggak gitu kan. Jangan cuma yang kayak pebisnis gak jelas gitu ya, balik lagi. Benar, karena ya again kalau kita masuk ke komunitas yang memang dan tanda kutip masih baru gitu ya, dan ujung-ujungnya ada kepentingan di sana. Contohnya untuk make money, dia jualan seminar, dia jualan acara gitu. Ya kita nggak dapat apa-apa. Karena kalau kita join ke HIPMI, join ke APindo itu sebenarnya nggak perlu yang kayak gitu-gitu, nggak perlu yang store duit lah apa segala macam. Kita cuma perlu daftar, tapi kita harus punya bisnis yang legit, gitu loh. Bukan bisnis yang diangan-angan gitu loh. Karena ya nggak mungkin lah kita masuk komunitas pengusaha gitu, lu kayak bisnis apa? Belum sih, masih di otak doang. Masih lagi pikir-pikir doang. Iya, konsep sih udah ada bro, cuman belum eksekusi sih sampai sekarang. Lagi mau belajar. Justru nggak mungkin lah, kita pasti udah punya bisnis yang udah running gitu. Oke. Nah ini dari tadi nih sebenarnya di belakang nih kayak udah ada suara-suara sumpit-sumpit gitu, ada intermezzo, jadi mana nih? Nah ini dia. Ini belum acara podcast ngelantur kalau belum ada ini. Makanan ini, ya silakan diambil kok. Kita harus sambil ngatur sambil makan. Aduh. Ini pakai sendoknya, sumpitnya sumpit Korea ya? Oh iya, memang benar. Supaya kan sumpitnya ini kan ramping. Jadi kalau meskipun makan Indomie gitu kan, Indomie, maksud selera aku ya kan, malam-malam. Nah ini akibat COVID kayaknya ya, jadi agak ngeblank gitu. Apa mungkin gara-gara makan ini kebanyakan? Mungkin, terlalu banyak bensin ya. Nah ini konsepnya karena sumpitnya ramping, jadi makan seleraku malam-malam jadi tetap kurus. Ini belum boleh makan? Boleh. Soalnya tadi gue udah mau suap, nggak tahan. Boleh. Emang kan Mecin tuh langsung nge-brand gitu, atau tadi mau nanya apa ya? Udah ada gitu. Ini kan Mecinnya tambahin. Kayaknya ya. Ini ibu itu tadi barusan ada dendam tersendiri kayaknya ya. Nah, kita tadi kan lagi ngomongin tentang komunitas. Banyak banget komunitas yang sebenarnya kita masuk komunitas itu mau banyak belajar dari veteran-veterannya lah. Tapi mau ikut seminar aja harus bayar. Padahal sebenarnya kitanya sendiri ini juga lagi ngerintis bisnis gitu kan ya, mau belajar aja harus bayar.
Berarti kalau misalnya ada satu komunitas yang memang bisa mewadahi, kita udah lihat lah, maksudnya memang di dalamnya juga ada orang yang memang bisnisnya benar-benar berbobot, mungkin income-nya udah gede gitu kan ya. Udah gitu dia juga menyediakan fasilitas, bisa kasih pengajaran gratis. Berarti sebenarnya itu mah bagus banget ya kalau ada kayak gitu ya. Bagus banget. Karena ya gue sering ngobrol sama temen-temen gue juga ya. Karena sebenarnya tuh yang komunitas kayak gitu, yang kita ngomong ya, kita masuk ke sebuah komunitas yang sebenarnya notabene orang-orangnya udah di atas kita nih. Biasanya mereka itu nggak mau bagi ke kita. Karena buat apa gitu loh? Mereka bagi ke kita untuk apa? Nggak ada kepentingan yang mereka cari duit. Mereka lebih pintar dari kita, lebih pengalaman. Buat apa mereka sharing ke kita? Bener kan? Ya jadi ya itulah makanya kita dalam memilih sebuah komunitas, kalau ada komunitas yang mau ngajarin kita, mau bimbing kita, ada mentornya, wah itu sih jackpot. Karena gue sharing dikit lah. Gue tuh suka baca biografi pengusaha-pengusaha di Indonesia dan di luar negeri. Kebanyakan dari mereka, kita nggak ngomong inventor ya. Inventor tuh kayak Steve Jobs ya, kayak itu gitu. sih udah. Jangan yang kayak gitu lah ya. Karena mereka kan one of kind lah ya. Beda kasta. Iya. Kita ngomong yang tadi namanya udah gue sebut, Sandiaga Uno. Pengusaha sekelas dia itu pun punya mentor. Punya mentor. Karena kalau kita lihat Sandiaga Uno itu bukannya hebat sekarang aja nih, kemarin politik pemilu dia baru kelihatan. Dia udah dari zaman dulu. Betul. Udah dari zaman dulu udah punya bisnis yang gila banget. Betul. Even dia aja punya mentor. Mentornya itu siapa? Itu adalah almarhum Pak William Suryajaya. Itu adalah pendiri dari Astra International. Generasi satunya Astra International. Jadi kalau kayak di restoran gua itu oma gua. Omanya. Jadi dia yang benar-benar menciptakan Astra. Gitu. Itu adalah mentornya Sandiaga Uno. Gitu loh. Jadi kalau ada nih mentor yang sekelas almarhum Pak William mau ngajarin Sandiaga Uno, itu luar biasa banget. Dan kita lihat hasilnya sekarang Sandiaga Uno ya kayak apa gitu sekarang. Benar. Makanya baik lagi juga kenapa penting kita cari komunitas yang tepat. Karena ya mau nggak mau kita nggak jauh-jauh dari mentor. Nah kebanyakan mentor itu bisa jadi juga kebanyakan teori doang, bener nggak? Bener. Karena ini pengalaman dari kuliah ya, misalnya dosen yang memang cuman dia jadi dosen karena lulusan S3, sama dosen yang memang dia kerja di ranah itu misalnya udah lama, memang cara penyampaiannya aja beda ya dari situ ya. Betul, gue sama nih, gue juga mengalami gitu. Jadi kalau di Prasmul itu kita dosennya itu benar-benar bervariasi. Dari yang muda sampai yang tua, yang notabene udah S3, apa S4 lah segala macam ya. Nah biasanya walaupun yang muda tapi dia sudah punya bisnis, bisnisnya nggak keren-keren kok, bisnis biasa, bisnis laundry doang sebenarnya. Cuman bisnis laundry, tapi gaya penyampaian dia, apa yang dia ajarin ke kita itu benar-benar real life situation. Lilit utang contoh, ditipu atau terus apalagi ya, birokrasi contoh, import barang dari luar negeri nyangkut di bea cukai, itu kan juga bikin cash flow-nya nggak bagus kan, ya kan? Ya gitu-gitu. Jadi yang benar-benar yang kayak justru cerita-cerita dari dosen yang udah punya pengalaman itu loh yang lebih membekas dibanding yang buka buku doang. Cuma teori doang. Iya, benar banget, setuju. Nah tadi kan kita udah denger nih, by the way kita minum dulu deh. Minum dulu. Nah ini kebetulan itu kita hari ini ada sponsor minum dari karena hari ini ngomonginnya bisnis, jadi ada nih yang punya bisnis juga dan dia titip gitu kan ya, sponsor. Nah kita coba, mungkin karena udah malam kita cobain yang tipsi leci deh kali ya kan? Bener tipsi nih? Leci ya? Tipsi leci, iya benar. Ini dari Magic Potion. Nah buat rakyat kelas yang di rumah, tadi kan udah makan seraku juga ya kan? Nah ya udah boleh nih cobain nih Magic Potion. Dia ada kok di GoFood. Di GoFood ada. Nah kita cobain nih ya yang tipsi leci. Ya. Ini nggak bikin tipsi kan tentunya? Oh enggak, namanya doang sih harusnya ya. Nah ini kan by the way ini rasa tipsi leci, terus sebenarnya ada banyak nih. Ini jelly mango yogu, terus passion galaxy sama macan. Nah ini kita bagi ke kru. Jadi kan tadi kan kru udah ngeliatin kita cuma makan, selera aku doang cuma ngeliatin. Nah ini minumannya kita bagi ke kru. Jadi kita bagilah, kita kasih ke sini. Biar rakyat kelas yang di rumah juga tahu nih, oh ternyata ini acara berkelas ya, memang yang nonton jutaan ya, ada krunya loh. Jadi sebenarnya ini space iklan juga kan? Space iklan. Ini space iklan juga. Space iklan makanya ya, kita minum dulu deh. Tipsi leci. Oke. Saya haus kayaknya ya. Enak sih enak.
Leci, mantap. Lecinya berasa ini. Lecinya berasa Lecinya ya? berasa banget. Iya benar, lecinya berasa. Oke, jadi Enak. Ini kayak leci kayak asli gimana gitu, kayak baru Iya. dipetik. Bener Bagus ya, banget. iya bukannya kayak leci kaleng-kalengan. Bener. Bener. Ini enak banget. Leci. Enak-enak pas buat malam-malam tuh jadi seger lagi gitu Iya. ya gitu ya. Nah. Ini memang orang-orang marketing memang begitu ya, diajak ngomong jualan gitu kan. Iya. Nah oke, kita balik nih. Jadi kalau boleh gue simpulin tentang bisnis hari ini, simpulin. Gue mengambil kesimpulan dari pembicaraan kita dari tadi nih yang sebenarnya ngelantur, tapi ngelanturnya berfaedah sih sebenarnya hari ini ya. Gue simpulin sebenarnya yang namanya bisnis, either itu udah dirintis sama orang tua atau mungkin si kita-kitanya sebenarnya kita juga memang lagi merintis bisnis, ya nggak bisa tuh selalu mikirnya oh gue mau cari bisnis yang keren, cuma mau buka misalnya kayak oh gue mau buka coffee shop soalnya keren, bener gak bisa lah kayak begitu, tapi kopinya nggak enak. Mungkin Kogi pernah nonton film filosofi kopi nggak sih? Gue kemarin baru lihat di Netflix, gue udah masukin my list, tapi gue belum nonton sampai sekarang. Udah nonton ya? Nah, Chico Jericho kan? Iya, benar. Gue belum nonton. Nah itu boleh ditonton deh. Iya. Sedikit spoiler lah ya, mungkin ketika saya di rumah juga nggak tahu deh belum nonton, tapi menurut gue itu film bagus banget, apalagi buat yang pengen mikir, pengen buka coffee shop gitu ya. Di situ kelihatan banget ada satu yang jiwanya pebisnis, yang satunya nih yang bisa bikin kopi. Kalau misalnya seorang pebisnis bikin kopi, kita tahu lah rasa kopinya kayak gimana. Kebanyakan kafeinnya doang, bener nggak? Sebenarnya kopinya nggak enak. Paling dia bisa jualan franchise karena dia jual murah, biasa gitu kan. Nah jadi mereka tuh bikin toko kopi perpaduan antara seorang pebisnis sama emang bener-bener pecinta kopi, yang maksudnya dia tuh bisa ngerti oh begitu dicium oh ini biji kopinya yang apa gitu kan. Nah itu bener-bener pecinta kopi yang barista beneran lah gitu ya. Nah akhirnya di ujungnya ya itu bisa dilihat juga bahwa bisnis sama passion itu adalah dua hal yang bentrok banget tuh di situ kelihatan beda. Jadi ada orang yang memang jiwa pebisnis mau cari cuan, ada yang orang yang memang passion terus mau coba-coba bisnis. Di situ tuh belajar banget bahwa bisnis and passion itu adalah dua hal yang beda jauh banget. Gak bisa tuh cari bisnis yang keren doang, yang tadi kayak Koki juga bilang, maksudnya oh ya memang kebanyakan gengsi, keren lah, nggak sesuai passion lah biasanya. Nah ikutin hype, biasanya anak-anak muda kayak gitu. Nah boleh nonton tuh film itu deh, kenapa kita jadi ngerekomendasiin film juga ya. Tapi itu film bagus, maksudnya udah kasih lihat bahwa yang namanya passion sama cari uang itu ada dua hal yang memang nggak bisa disatuin. Tapi ya balik lagi, komunitas itu juga penting, kenapa buat buka wawasan, bener ya. Tadi juga udah ngomong bukan networking, mungkin pemikiran kita masih kayak si orang yang mikirnya pengennya sesuai passion. Tapi ketika masuk ke dalam satu komunitas yang kita lihat memang positif, bisa jadi pelan-pelan pikiran kita juga jadi berubah, berevolve lah ya, berevolusi jadi lebih bagus gitu ya. Di situ sih gue belajar banyak, terus hari ini ngobrol juga agak-agak benang merahnya ada nih. Karena kebanyakan kalau ngobrol sama orang yang kebanyakan teori juga nggak gimana ya, kayak beda aja gitu dengan frekuensinya beda gitu ya, sampai memang benar-benar pengalaman sendiri. Nah kalau misalnya dari Kong Kiki sendiri, ada nggak sih pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan ke rakyat di kelas yang ada di rumah apa gitu, misal tentang apa gitu, terserah. Ini untuk Gen Y, untuk seumuran kita mungkin. Seumuran kita, terus satu lagi sama buat yang generasi kedua. Ini yang generasi ketiga nih kita. Pesan-pesan buat generasi yang kedua apa, yang seangkatan kita apa? Kalau untuk yang generasi kedua sih kayak udah agak telat ya. Udah telat ya? Iya kan, mereka udah. Nah ini juga nih, maksudnya kalau misalnya generasi kedua itu biasanya mereka harusnya ya mereka sudah melakukan bisnis ini cukup lama, gitu loh. Dan ini satu hal yang gue pelajarin di Prasmul juga, yaitu apa namanya resistance to change. Jadi orang yang udah nyaman banget melakukan pekerjaan yang sama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, sulit banget berubah. Itu pun gue temuin di bisnis gue, gitu. Itu udah sangat sulit berubah gitu. Jadi ya mungkin banyak-banyak doa. yang itu mah banyak-banyak doa lah. Kecuali memang di satu titik oh gue mau berubah ya. Benar. Mungkin ada kesempatan. Iya, itu benar-benar agak impossible sih ya. Ada orang tiba-tiba kepikiran, oh gue mau berubah gitu loh. Kecuali dia apa gitu ya, apa ada masalah apa gitu. Cuman kalau untuk yang seumuran kita, nah ini yang paling penting ya jaga gengsi sih sebenarnya. Itu gue bener-bener karena banyak banget di lingkungan gue tuh yang cuman karena gengsi mereka nggak mau lanjutin family business, atau mereka nggak mau masuk ke bidang tertentu. Jadi itu kayak itu membatasi opportunity lu. Jadi jangan kebanyakan gengsi gitu loh.
again, namanya bisnis itu harus make money. Hmm. Kuncinya adalah di sana. Okay. Bukannya kuncinya lu punya kantor yang mewah, lu punya apalah, pokoknya brand yang keren gitu, brand yang dikenal, dipakai artis sana sini, bukan itu. Kalau lu dipakai artis itu kita keluar duit tuh. Bukan menghasilkan, bukan menghasilkan uang. Gitu loh. Jadi jangan, ya pola pikirnya jangan kebalik. Justru yang namanya bisnis kita harus make money. Itu first and foremost. Jangan ditaruh belakangan. Justru harus make money dulu. Kalau misalnya make money, ya udah kenapa kita nggak jalannya? Betul. Toh kita masih muda. Kita bukannya orang, maaf nih ya, umur-umur yang udah senior kita. Iya, benar. Jadi ya kita punya margin of error yang lumayan gede lah. Jadi ya buat anak-anak seumuran kita coba berbagai kesempatan lah, jangan apa ya, jangan terpaku sama satu tujuan gitu. Coba banyak banget opportunity kok. Apalagi zaman sekarang ya. Iya. Gitu. Terus juga jangan sesuai maunya, oh ya gue lulusannya A, jadi gue harus kerja sesuai dengan yang A. Itu kan sempat viral tuh kan, yang kayak gitu-gitu kan. Iya, benar. Jadi ya benar sih, jangan don't limit yourself gitu. Jangan benar-benar jangan menutup peluang gitu, karena peluang itu di zaman sekarang dengan era yang seperti ini itu benar-benar terbuka lebar sih. Benar. Pokoknya yang penting halal lah ya. Bener. Nggak nipu orang, nggak nyuri gitu. Benar. Jalanin aja. Benar, setuju banget. Iya, gue yakin sih selain gue pasti rakyat kelas di rumah nih hari ini dapat insight yang lumayan banyak banget gitu ya. Nah tapi apalah daya, sepertinya waktu sudah menunjukkan ini udah cukup malam gitu ya. Jadi kita mungkin ngobrol-ngobrol di sesi berikutnya lah yang lain gitu ya. Acara podcast Lantur hari ini sampai di sini aja. Nah sebelumnya gue juga mau mohon maaf nih sama rakyat kelas di rumah kalau ada yang salah ceritanya, mungkin ada yang bisa, ih kok mirip banget ya sama cerita gue gitu. Terus kayak ini orang lagi nyindir, itu nggak ada sama sekali gitu kan. Hari ini kita cuma cerita-cerita, bahkan skripnya aja nggak ada gitu kan. Dari kemarin, tadi sebelum syuting masih bahkan nanya, narasumbernya aja nggak dikasih briefing dulu ya tadi. Iya makanya ya, sampai nanya ini pertanyaannya apa, nggak ada, kita coba sambil ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi ini benar-benar nggak ada settingan sama sekali. Tapi kalau misalnya ada yang bingung atau apapun ya, saya cuma manusia biasa, jadi pasti mohon maaf. Dan semoga acara hari ini juga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Dari Koki ada pesan-pesan terakhir cukup ya? Udah malam banget ini. Iya, udah waktunya pulang lah kita ya Yeah. semua. Oke, sampai ketemu lagi ya rakyat ikhlas. Bye.